Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmatnya dan petunjuknya kita bisa duduk bersama di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala pada Kamis malam Jumat ini, tanggal 2 Dzulqa'dah 1435 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, senang rasanya bisa datang lagi ke masjid ini. Kira-kira sebulan lebih saya tidak datang ke masjid ini. Mudah-mudahan jamaah masjid ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Sebelum kita menyebutkan tema, kita lihat di tengah-tengah kita beberapa kejadian yang terkadang kejadian tersebut di luar batas akal manusia dan di luar batas nurani manusia atau seorang makhluk yang berakal, fadlan an muslim. Apalagi hal itu terjadi dari seorang muslim. Tetapi kok bisa terjadi juga? Yang saya maksud adalah kadang-kadang di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah masyarakat muslim, kita dapati pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia sudah keterlaluan. Baik itu pelanggaran terhadap Allah Rabbnya, Sang Khaliq, ataupun pelanggaran kezaliman-kezaliman yang dilakukan terhadap manusia. Rasanya sudah keterlaluan. Misalkan pelanggaran yang dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara akidah, yang mana jangankan orang kafir, orang Arab jahiliyah dahulu belum pernah
melakukan seperti itu. Mungkin Fir'aun pun belum pernah sebejat itu. Ada yang menghina Allah, ada yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hinaan yang lebih bejat dibandingkan orang-orang Arab jahiliyah. Ada yang dalam perkara ibadah misalkan menyepelekan ibadah dengan benar-benar kata sepele. Tidak sholat selamanya, mulai dari balik sampai sekarang. Bayangkan, ada seperti itu? Ada, dan banyak. Bahkan kadang-kadang yang lebih lagi, orang yang mengerjakan ibadah dicemooh, dihina, direndahkan, dan dianggap orang kampungan. Penghinaan-penghinaan terhadap sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam misalkan, terhadap jilbab, terhadap hal-hal yang merupakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di antaranya penghalalan apa yang diharamkan oleh Allah dan pengharaman apa yang dihalalkan oleh Allah, dan itu dianggap biasa. Jadi memang pantas dan terjadi perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu di zaman sekarang. Hadis riwayat Bukhari. Itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkatanya di abad pertama Hijriyah. Sekarang kita ini abad ke-15 Hijriyah, sekitar 1400-an tahun sebelumnya Anas bin Malik mengatakan dengan perkataan, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r wa in kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sesungguhnya kalian mengerjakan amalan-amalan yang kalian anggap itu adalah lebih tipis dibandingkan rambut, hina, rendah, persis seperti orang munafik ketika membuat berita dusta tentang Aisyah radhiyallahu anha yang diisukan menyeleweng dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu, ketika dikecam oleh Rasulullah dan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan ini hanya main-main. Maka Allah menurunkan ayat wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian mengira hal itu biasa, padahal di sisi Allah itu adalah berat. Di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah dosa yang agung. Dosa-dosa besar dianggap biasa di zaman sekarang. Dari mulai kesyirikan, dosa yang paling terbesar, tidak pernah ada dosa dibandingkan dosa sebesar itu. Contohnya apa? Meramal di tengah masyarakat, dipertontonkan di televisi kita. Itu dosa besar dan kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iqtabasa minan nujum faqad sahara. Barang siapa yang dia meramal dengan bintang-bintang, maka sungguh dia telah berbuat sihir. Dan orang yang berbuat sihir termasuk dia orang berbuat kesyirikan, dosa besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi kahin, ini bukan didatangi lagi, didatangkan, dibayar, ya kan? Banyak kan program-program televisi di dalamnya meramal, betul? Program-program talk show di dalamnya meramal. Itu dianggap biasa. Dan kita sebagai seorang muslim yang bertauhid harus mencela itu,
harus mengingkari itu minimal dengan hati, harus membenci itu sedang meremehkan Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Al-Malik, yang maha pencipta, yang maha berkuasa, dan yang maha pengatur. Bukankah tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi kahin, tukang ramal, au arraf, tukang ramal juga artinya, lalu dia percaya dengan apa yang diturunkan, apa yang dikatakan kepadanya, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, dosa besar. Dari mulai kesyirikan, perbuatan bid'ah, dan maksiat-maksiat yang dilakukan secara terang-terangan, bahkan dengan bangga melakukannya, padahal itu dosa besar. Berzina, makan harta riba, ya, kemudian mencuri, kemudian membunuh, dianggap biasa, ringan. Maka ini ada penyebabnya. Penyebabnya inilah sebab yang saya mengangkat tema ini. Contoh yang lain, kekurang ajaran manusia di zaman sekarang dilihat dari sisi meremehkan dan melalaikan hal-hal yang merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya meremehkan hal-hal yang wajib, meremehkan sholat 5 waktu, bahkan orang yang sholat dihina, dicela, meremehkan puasa bulan Ramadan, bahkan orang yang berpuasa, yang tidak berpuasa dianggap biasa, kemudian tidak mau membayar zakat, tidak menunaikan haji dan umrah padahal dia mampu, dan kewajiban-kewajiban lainnya bukan sekedar meninggalkan, diremehkan. Bukan sekedar meninggalkan, kalau meninggalkan mungkin masih ada rasa berdosa dan dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak, meremehkan dan dianggap biasa, bahkan kecanduan, dan itu trik iblis. Kalau tidak mengerjakan maksiat, dia merasa ada yang kurang. Kalau ada seorang mengerjakan sholat 5 waktu, aneh rasanya, ya kan? Kalau tidak makan harta riba, merasa aneh. Masa nyari modal? Tidak mungkin sekarang tidak didapatkan dengan harta riba. Seorang pedagang ingin bermodal, ingin membangun rumah, ingin mengerjakan apapun, harus nyari dana dengan riba. Nggak mungkin Ustaz dapat tanpa riba. Jadi yang halal, yang tanpa riba itu dianggap aneh, yang nanti pada saatnya timbul sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani yang menghalalkan riba. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, innamal bai'u mithlur riba, sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Artinya jual beli halal, maka riba pun halal. Dianggap aneh orang yang mengerjakan syariat Islam secara kafah. Betul? Dan tidak malu-malu menuduh Anda seorang Islam yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enjoylah sedikit. Maka dua sisi ini mengerjakan maksiat yang sangat luar biasa sampai taraf kepada penghalalan terhadap apa yang diharamkan, atau meremehkan kewajiban yang sangat luar biasa sampai kepada taraf, kalau seandainya, saya beri contoh, ini contoh, kalau seandainya ada anak muda yang tidak berzina, itu aneh. Kalau seandainya ada seorang yang takut terhadap perempuan yang bukan mahramnya ketika berdua-duaan, itu aneh. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada taraf orang yang mengerjakan Islam dianggap hina, dianggap kampungan, dianggap tidak modern, dianggap tidak maju. Dua hal ini penyebabnya tema kita.
yaitu ketika tidak takut kepada Allah. Ketika tidak takut kepada Allah. Orang-orang yang menzalimi orang lain dengan makan harta orang lain, dengan mencuri harta orang lain, dianggap biasa. Dengan menghibah orang lain, dianggap biasa. Tidak ada kata istighfar sama sekali. Dan hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari, jangan pernah mengerjakan dosa kecil yang dikerjakan secara terus-menerus. Imam At-Tabarani di dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Awsat mengatakan, inna as-saghaira laha hukmul kabirati, innal israra ala as-saghirati hukmuhu hukmul multakibil kabiratil wahidah ala al-mashhur. Artinya, orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil sampai akhirnya dia meremehkan, sampai akhirnya dia kecanduan, ini sama derajatnya dengan orang yang mengerjakan dosa besar. Maka hati-hati. Dianggap biasa bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dianggap biasa berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya, ya. Dan perhatikan baik-baik yang kedua juga, terkadang dosa yang dianggap remeh, akan tetapi akibat dianggap remeh, tidak malu mengerjakannya di hadapan Allah, tidak ada rasa pengagungan terhadap dosa tersebut, dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya sebagai dosa besar. Dan ingat, orang cerdas tidak pernah meremehkan dosa besar. Kenapa? Karena dosa besar definisinya adalah kullu dzambin khatamahu Allahu binarin aw la'natin aw ghadabin aw adzab. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan laknat, neraka, siksa tertentu, atau murka Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tadi, dosa kecil tapi gara-gara meremehkan, acuh tak acuh, misalkan ya, saya anggap berbuat zalim, mengambil harta orang lain walau 50 rupiah perak, tapi dia merasa remeh, 50 aja, nanti juga kita beristighfar kepada Allah. Menzalimi orang lain di dalam perdagangan, mengelabui orang lain di dalam jual beli, atau apapun jenis maksiat, maka ketika dianggap remeh, maka hati-hati, itu jangan-jangan ditulis oleh Allah di dalam buku catatan amal kita sebagai dosa besar yang tadi diancam dengan neraka, laknat, siksa, dan murka Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Innal kabirata qad yaqtarinu ma'aha min al-haya wal isti'zami laha wal khawfi minhu ma yulhiquha bis saghirah. Dosa besar jika dikerjakan dengan dibarengi rasa malu terhadap Allah, kemudian rasa mengagungkan dosa tersebut, merasa dia sangat berdosa terhadap Allah, takut siksa Allah, maka mungkin itu nanti ditulis oleh Allah di dalam buku catatan amal kita sebagai dosa kecil. Sebaliknya, wa inna as-saghirata qad yaqtarinu ma'aha min qillatil haya. Dosa kecil kadang-kadang dikerjakan tanpa rasa malu, wa adabil mubalat, acuh tak acuh, wal isti'zami laha, dan tidak menganggap berat di sisi Allah. Qad yulhiquha bil kabair, kadang Allah tulis sebagai dosa besar. Maka hati-hati. Obat itu semua, Pak,
yang saya sebutkan tadi, kekacauan-kekacauan yang di tengah masyarakat, maksiat-maksiat yang jelas-jelas maksiat di tengah masyarakat dianggap biasa, itu semua obatnya ketika tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Obatnya hanya takut kepada Allah. Maka tema kali ini saya ingin mengupas secukupnya, secukup waktu yang ada untuk kita membahas apa itu takut kepada Allah. Yang pertama, kedudukan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah adalah tanda hakiki dari iman yang benar. Apabila orang mengaku beriman, maka bukti dia takut kepada Allah, bukti dia beriman yang hakiki adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini sangat banyak, di antaranya surah At-Taubah ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atakhshawnahum?" Apakah kalian takut kepada mereka orang-orang kafir? "Fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin." Maka Allah lebih berhak untuk kalian takuti jika kalian benar-benar beriman. Lihat, tanda orang beriman takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang lain yaitu surat Ali Imran ayat 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian takut kepada musuh-musuh kalian, kepada mereka, tapi takutlah kepadaku Allah Subhanahu wa taala jika kalian beriman. Maka Pak, kalau ada kita nih, jangan lihat orang lain dulu. Kita sedang melalaikan kewajiban atau sedang mengerjakan maksiat, semakin hari semakin kecanduan karena memang tidak ada peringatan. Betul? Orang sekali meninggalkan sholat, kayaknya berat, gelisah. Sekali lagi beratnya kurang, sekali lagi menjadi ringan, sekali lagi menjadi remeh, sekali lagi menjadi biasa, sekali lagi kecanduan. Akhirnya kalau tidak meninggalkan sholat tidak asyik. Dan kiaskan, samakan itu dengan maksiat-maksiat lainnya, selalu seperti itu. Maka kapan kita seperti itu? Takut kepada Allah. Pasti itu adalah tanda keimanan kita. Jadi keutamaan takut kepada Allah yang pertama, atau kedudukan takut kepada Allah yang pertama, ini kedudukan ya, nanti keutamaannya beda. Kedudukan takut kepada Allah yang pertama adalah menjadikan seseorang benar-benar beriman. Tanda iman hakiki ketika dia takut kepada Allah. Cek itu diri kita masing-masing. Kapan kita berbuat zalim dengan segala macam bentuk kezaliman, syirik, kezaliman, berbuat zalim kepada makhluk-makhluk Allah, kezaliman, baik dengan lisan, baik dengan anggota tubuh, maka itu kezaliman. Maka berarti kita sedang tidak beriman, dalam artian kurang imannya. Kenapa? Karena orang yang benar-benar beriman, dia adalah orang yang takut kepada Allah dan akhirnya takut untuk mengerjakan maksiat. Yang kedua, kedudukan takut kepada Allah. Di dalam Islam, takut kepada Allah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan dalam dua ayat tadi, surat At-Taubah ayat 13, surat Ali Imran ayat 135. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, "Fallahu ahaqqu an takhshaw." Allah yang lebih berhak kalian takuti. Lihat, ini perintah untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan poin kajian kita ini Pak 3 aja. Kedudukan takut, keutamaan takut kepada Allah, cara agar takut.
Kedudukan takut apa? Sudah saya sebutkan dua. Yang pertama apa? Tanda orang beriman yang hakiki. Yang kedua adalah kedudukannya takut kepada Allah adalah perintah Allah. Fallahu ahaqqu an takhshaw in kuntum mu'minin. Allah lebih berhak kalian takuti jika kalian benar-benar beriman. Dalam surah Ali Imran ayat 135 Allah berfirman, wa khafuni, takutlah kalian kepadaku, perintah Allah. Dan ketika Allah memerintah itu berarti sesuatu yang penting, dan hukum asal perintah adalah menunjukkan kepada kewajiban. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu keutamaan takut kepada Allah. Tadi sudah saya sebutkan. Semoga Bapak faham apa yang saya maksudkan. Siapa yang bisa menyebutkan keutamaan takut kepada Allah? Orang yang takut akan apa? Dijauhkan dari apa? Maksiat. Orang yang takut akan dijauhkan dari maksiat Allah Subhanahu wa taala, maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contoh, 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ada yang bisa nyebutkan? 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Pemimpin yang adil. Siapa yang bisa nyebutkan ketujuhnya? Ulun bari 100.000. Wah, ini juga. Ambilkan dompet. Sakan begayaan. Siapa yang bisa? 1, pemimpin. Angkat tangan deh. Masalahnya ini habang, Bang. Pak, silakan. Pemimpin yang jujur. Salah, Pak. Yang lain. Ada yang mau nyoba? 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan saya bertanya, ini ada manfaatnya nanti. Nah, yang sudah ikut kajian puluhan tahun, siapa? 7 orang yang mengikuti mendapatkan naungan pada hari kiamat. Pak Haji Murjani? Nggak ada yang berani? Silakan. Pemimpin yang adil. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Pemuda yang selalu beribadah kepada Allah. Ingat ya, saya nanya ini ada faedahnya nanti. Bukan sekedar saya ingin ngasih hadiah, tapi ada faedahnya. Nah, yang keempat, jangan, silakan. Saya beri clue-nya. Saling mencintai karena Allah. Dua orang yang berteman karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keempat. Yang kelima, seorang lelaki yang dirayu oleh wanita cantik dan bangsawan, tapi dia mengucapkan saya takut kepada Allah. Dan ini nanti inti dari keutamaan yang pertama itu. Yang keenam, seorang yang berzikir sendirian sehingga berlinang air mata. Yang ketujuh, ini sebenarnya urutannya yang ketujuh. Yang keenam, yang Bapak sebutkan barusan tadi, yang ketujuh. Yang keenam, sedekah. Orang yang bersedekah dengan ikhlas
dan dia salah satu bentuk ikhlasnya dia menyembunyikan tangan kanannya ketika bersedekah sehingga tangan kirinya tidak mengetahui. Silakan ambil Pak. Ambil Pak. Halal. Jarang-jarang kan Ustaz bagi-bagi duit. Jazakallah khair. Baik. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa saya tanya? Saya membutuhkan 3 menit lebih itu. Habis waktu saya. Kenapa saya tanya? Ada faedah. Faedahnya adalah, dan ini saya pernah terapkan juga ketika Ramadan, dan itu membuat sedih saya. Suatu ketika saya diundang oleh sebuah perusahaan alat-alat berat untuk mengisi kajian sebelum berbuka puasa. Karena waktunya sempit, saya hanya ingin memeriahkan buka puasa tersebut. Saya katakan kepada jamaah yang hadir, Bapak, Ibu, siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya akan kasih 100.000 atau 50.000. Pertanyaannya mudah. Apa keutamaan bulan Ramadan yang sekarang kita di dalamnya? Demi Allah Pak, tidak ada satu orang pun yang bisa menjawabnya. Dan mungkin kalau pertanyaan itu saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian, harus mikir dulu, apa ya keutamaan bulan Ramadan? Kenapa saya bertanya seperti itu? Dan kenapa saya juga bertanya kepada saudara tadi sampai menghabiskan waktu? Tujuannya adalah orang tidak tertarik untuk mengerjakan sebuah amal soleh karena tidak tahu keutamaan. Di dalam bulan Ramadan dia menyia-nyiakan Ramadannya. Matahari terbit, tenggelam, habis waktunya hanya untuk nonton televisi, nonton sinetron ini, nonton acara lawak ini. Habis waktunya, tidak bermanfaat. Kenapa demikian? Karena dia tidak tahu inti Ramadan, berkahnya Ramadan itu bagaimana, dia tidak tahu. Sama, kenapa orang tidak mau naungan pada hari kiamat? Karena kenapa orang, mohon maaf salah saya. Kenapa orang tidak mau mengerjakan 7 tadi? Pemimpin yang adil, 2 orang yang berteman karena Allah, pemuda yang beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang terpaut hatinya dengan masjid, seorang laki-laki yang tidak mau diajak oleh seorang perempuan, dia mengatakan aku takut kepada Allah, seorang yang bersedekah, yang menyembunyikan, yang ikhlas, dia menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh, seorang yang berzikir sendirian, takut karena Allah, berlinang air mata. Orang tidak mau mengerjakan 7 hal ini. Kenapa? Karena tidak tahu keutamaannya. Dan khusus untuk dai, penceramah, kiai, ustadz, habib di zaman sekarang tidak cukup. Saking jauhnya umat Islam dari agamanya, tidak cukup hanya mengatakan, wahai umat Islam, tahu nggak kalian 7 orang yang mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat? Ini selesai. Dia tidak tertarik karena yang ada di dalam imajinasinya naungan ya naungan, kalau panas ya begitu. Harus dijelaskan manfaat naungan itu bagaimana, keadaan hari kiamat sampai membutuhkan naungan bagaimana. Makanya orang tidak tertarik menjadi pemimpin yang adil karena tidak disebut, tidak hafal keutamaannya. Makanya saya tidak mengapa waktu saya habis, agar orang benar-benar memperhatikan keutamaan. Oleh karenanya sering sekali Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis Rasul, beliau menyebutkan keutamaan amalan. Tujuannya apa? Agar orang tertarik mengamalkan. Sama ini keutamaan takut kepada Allah. Apa keutamaannya? Agar tidak jatuh pada maksiat. Contohnya tadi, 7 orang itu semuanya adalah model-model manusia yang takut kepada Allah. Tidak mungkin pemimpin bisa adil, tidak korupsi, tidak membolimi rakyatnya, tidak ingin mengedepankan kepentingan dirinya dan keluarganya dibanding
Allah. Betul. Yang kedua, tidak mungkin orang berteman karena Allah. Saya dengan Mas Bobe berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Misalkan saya berpisah karena Allah dan saya bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berhubungan, tidak ada sama sekali komersil yang kita dapatkan di antara keduanya. Hanya karena Allah. Maka itu tidak mungkin terjadi kecuali karena takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seorang pemuda seseorang yang terpaut hatinya dengan masjid, tidak mungkin dia terpaut dengan masjid kecuali ketika dia takut kepada Allah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ya Allah, pilih mana ini? Daganganku, tokoku, atau aku sholat berjamaah di masjid? Bagi perempuan yang di rumah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ya Allah, pilih mana ini? Masakanku, sinetronku, filmku, ataupun sholatku? Ketika orang terpaut hatinya dengan masjid, tidak mungkin itu ada kecuali karena apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, seorang pemuda yang dia tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dia di waktu muda yang inginnya enjoy, happy, yang inginnya fun saja, yang inginnya hura-hura, tidak mungkin dia melepaskan waktu mudanya dia beribadah kepada Allah, menuntut ilmu untuk kepentingan ketika dia tua. Tidak mungkin itu terjadi kecuali karena takut kepada Allah. Dan terus ambil saya contoh yang kelima, yaitu seorang pemuda, rajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamal, seorang pemuda yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik dan mempunyai kedudukan. Tidak mungkin dia berani untuk menolak, ya, kecuali ketika dia takut kepada Allah. Makanya dia katakan, inni akhafullah. Persis sama dengan Nabi Yusuf. Ketika Zulaikha mengatakan, qalat haytalak, wahai Yusuf, haytalak, sini engkau. Bayangkan Pak, yang mengajak perempuannya cantik, punya kedudukan. Apa maksudnya punya kedudukan? Kalau seandainya yang ngajaknya tidak punya kedudukan, maka akan ditangkap polisi, Satpol PP. Dia punya kedudukan, tutup pintu istana. Jangan ada yang masuk ke kamarku satu orang pun, tutup dari luar. Jangan dibuka kecuali dengan perintahku. Itu kata Zulaikha. Zulaikha yang cantik sudah berdandan habis. Nabi Yusuf budak, Nabi Yusuf pemuda yang masih tingkat seksualnya tinggi, libiditasnya tinggi. Nabi Yusuf musafir, Nabi Yusuf seorang budak yang bisa diapakan saja oleh majikannya, tuannya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf? Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Lihat manfaat takut kepada Allah. Ketika kita ingin menimbang dengan mengurangi takaran, ketika kita ingin menzalimi, takut saya kepada Allah, tidak jadi. Maka keutamaan yang paling utama dari takut kepada Allah adalah tidak berani mengerjakan maksiat. Sudah azan? Kita salat dulu? Hah? Azan ya? Ya. Saya diizinkan sepertinya di masjid ini setelah salat kita sambung kemudian pertanyaan. Ya, setuju? Atau pulang? Pulang ulun nyaman. Ya, salat sebentar, habis itu kita sambung dengan materi sedikit, kemudian kita pertanyaan. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk
keutamaan dari takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengamankan dia dari siksanya, mengamankan dia dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan dalil akan hal ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah, dan hadis ini ajib, aneh. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bercerita, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syab wa huwa fil maut. Pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang pemuda dalam keadaan sekarat. Faqal, lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, kaifa tajiduka? Wahai fulan, apa yang kamu rasakan sekarang? Jadi Nabi Muhammad SAW menjenguk orang sakit dan dia adalah pemuda. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, bagaimana dan apa yang kamu rasakan sekarang? Maka orang tersebut menjawab, lihat jawabannya aneh. Wallahi ya Rasulullah, inni la arjullah wa inni akhafu dhunubi. Demi Allah, wahai Rasulullah, aku sangat berharap kepada Allah untuk mengampuniku, tapi aku juga takut akan dosa-dosaku. Jadi dia ingin diampuni, tapi dia juga mengakui banyak dosa. Maka lihat, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautini illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Artinya, tidaklah terkumpul dalam hati seorang hamba di dalam keadaan seperti ini, sekarat. Dua hal ini tidak terkumpul dalam keadaan seorang hamba berharap kepada Allah tapi takut juga dosa-dosa, maka melainkan Allah akan memberikan apa yang ia harapkan dan akan mengamankan dia dari apa yang ia takuti. Akan mengamankan dia dari apa yang ia takuti. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk hal yang merupakan keutamaan takut kepada Allah, orang yang takut kepada Allah akan ditakuti oleh manusia tanpa dibuat-buat, tanpa harus ada pas pampres, akan takut kepada Allah, akan ditakuti manusia. Itu maksud saya. Seorang jika ingin punya wibawa, jika ingin dianggap seorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, tidak usah dibuat-buat. Tinggal dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan membuat hati-hati manusia takut kepada Allah. Takut dalam artian bukan takut, tetapi takut dalam artian menghormati orang tersebut, menganggap orang tersebut berwibawa, mendudukan orang tersebut pada keadaan yang pantas untuknya. Kalau orang tersebut datang di mana saja, dia akan mendapatkan kedudukan yang pantas, tidak dihinakan oleh manusia. Jadi keutamaan takut kepada Allah yang ketiga adalah seorang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di tengah manusia. Cerita akan hal ini, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada sebuah cerita tentang seorang ulama besar yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mubarak ini punya kawan-kawan. Lihat ya. Punya kawan-kawan seperjuangan. Ibadah sama, sholat malam ya sholat malam, puasa sunnah ya puasa sunnah, menuntut ilmu sama menuntut ilmu. Jadi sama teman-teman seperjuangan. Tapi kenapa Abdullah bin Mas'ud ilmunya lebih berkah? Orang lebih suka nuntut ilmu kepada Abdullah bin Mubarak. Mohon maaf, bukan Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mubarak. Kenapa ilmunya lebih berkah?
orang lebih suka dan Abdullah bin Mubarak lebih mempunyai haibah. Haibah itu dalam bahasa Indonesia kewibawaan. Haibah, punya haibah, punya wibawa. Ilmunya mudah diserap, masuk ke dalam relung-relung hati, bisa diamalkan setiap hari. Sama seperti orang penceramah, kadang yang disampaikan sama, ayatnya sama, hadisnya sama, tapi Ustaz si Fulan lebih saya terima apa yang disampaikannya dibandingkan Ustaz si Fulan. Kenapa? Karena tingkat ketakwaan dan tingkat rasa takut yang berbeda kepada Allah. Itu terjadi kepada Abdullah bin Mubarak. Temannya bingung, kenapa sih Abdullah bin Mubarak sangat wibawa di tengah manusia? Akhirnya apa yang terjadi? Suatu malam temannya menilik, dan dulu kalau malam sudah matahari terbenam, tidak ada listrik, yang ada hanya gelap, dan kalau ingin melihat cahaya pada bulan dan pada bintang, sangat gelap. Ketika teman-teman Abdullah bin Mubarak pada tidur terlelap, Abdullah bin Mubarak pura-pura tidur. Ketika sudah dinyatakan dan dikira oleh Abdullah bin Mubarak bahwasanya teman-temannya pada tidur, beliau ternyata dalam keadaan menangis. Siapa yang mengetahui ini, yang menceritakan ini? Yang heran tadi, kenapa Abdullah bin Mubarak mempunyai kedudukan yang seperti itu? Dan temannya ini bercerita, mungkin dia sedang ingat akan gelapnya kubur, tanda orang takut kepada Allah. Seperti Utsman bin Affan, ketika berhadapan dengan kuburan, beliau menangis sampai jenggotnya basah dengan air tangisan beliau. Ketika ditanya, ya Utsman, tudzakiruna bil jannati wan nar fala tabki wa tudzakiru min wa tabki min hadza, wahai Utsman, engkau mengingatkan kepada kami tentang neraka dan surga, kamu tidak menangis, tetapi ketika melihat kuburan engkau menangis. Maka Utsman bin Affan mengatakan, inna al-qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan yang akan dilalui oleh manusia nanti pada hari akhirat. Maka Abdullah bin Mubarak karena merasa gelap, merasa seakan-akan di dalam kubur, itu yang membuat beliau menangis, itu yang menjadikan beliau mempunyai kedudukan tinggi. Maka saya bisa katakan di majelis ini, sebesar rasa takut Anda kepada Allah, sebesar itu pula Anda akan berwibawa di tengah masyarakat. Tidak perlu dibuat-buat, tidak perlu di jalannya bagaimana tata cara bicaranya dibuat-buat, nggak perlu. Bahkan kadang-kadang orang yang seperti itu malah dicemooh. Betul apa betul? Yang dibuat-buat malah aneh terasa. Tetapi ketika dia takut kepada Allah, maka Allah akan menjadikan orang-orang sekitarnya mempunyai rasa wibawa terhadap orang tersebut, menghormati orang tersebut. Ini bukti keutamaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin lihat lagi keutamaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan yang keempat, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan maghfirah dan pahala yang besar. Dan ini sangat-sangat kita harapkan. Jangan di akhirat, di dunia kita harapkan maghfirah, jangan di akhirat, di dunia kita harapkan. Maghfirah apa artinya? Ampunan. Yang kita kenal itu maghfirah, ampunan. Tetapi sebenarnya maghfirah arti dasarnya adalah tutupan. Maka ketika kita beristighfar, meminta maghfirah kepada Allah, berarti kita sedang minta ditutupi dosa kita. Coba Pak, kalau dosa kita dibongkar oleh Allah, malu Pak. Jenggotan masih suka nonton sinetron, di luar aja jenggotan, ketika dalam rumah dilepas jenggotnya. Jilbab lebar, masih suka nonton infotainment. Coba dibongkar oleh Allah.
Dan hati-hati ya, kebiasaan-kebiasaan rahasia yang kita kerjakan secara rahasia tidak diketahui oleh manusia, itu akan kita meninggal di atasnya. Hati-hati. Orang yang biasa baca Quran di rumahnya meninggal dalam keadaan membaca Quran. Contohnya Utsman bin Affan. Orang yang biasa baca Quran di rumahnya meninggal dalam keadaan baca Quran. Dan farqun bainal Qur'ani wa Quran. Beda antara Quran dengan Quran. Orang yang biasa main catur, maka dia akan meninggal dalam keadaan sedang main catur. Minimal ketika diucapkan wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah, yang dia ingat adalah skakter. Hati-hati. Seseorang akan diwafatkan dalam keadaan kebiasaannya, terutama kebiasaan rahasia. Maka maghfirah sangat utama. Dan siapa yang mendapatkan maghfirah? Salah satunya adalah orang yang takut kepada Allah. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mulk ayat 12, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dengan gaib. Lihat ya, kalau di tengah-tengah masyarakat, di tengah orang banyak takut kepada Allah, itu bukan ukuran. Tapi yang jadi ukuran adalah ketika apa? Sendirian. Bagi mereka maghfirah dan pahala yang besar. Yang keberapa? Yang keenam. Yang kelima. Terjadi perbedaan di antara 6 dan 5. Yang kelima, orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan jalan keluar dari kesempitan yang dia dapatkan. Wahai orang-orang yang sedang sempit rezekinya, banyak hutang, ditagih di mana-mana, maka takutlah Anda kepada Allah. Dalilnya apa? Hadis riwayat Bukhari. 3 orang yang terperangkap dalam goa. Hadisnya Bapak kenal. 3 orang ini bisa selamat dari goa tersebut yang ditutupi atau yang tertutupi oleh batu. Kenapa? Karena punya amalan yang takut kepada Allah. Yang pertama, dia mempunyai seorang pekerja. Pekerja tersebut tidak mau mengambil gajinya, biar disimpan kepada bosnya, manajernya, direkturnya dulu. Kemudian sang direktur mengolah gaji sang pekerja ini sampai berkembang. Suatu hari sang pekerja datang, mana gaji saya wahai bosku, wahai majikanku, wahai tuanku? Kata sang bosnya tanpa dia ragu-ragu, yang semua kamu lihat ini adalah hasil dari gajimu, ambil semua. Lihat, tidak bisa orang seperti itu kecuali takut kepada Allah. Orang bisa amanah ketika kapan? Takut kepada Allah. Tidak memakai mobil kantor untuk keperluan pribadi, kapan? Takut kepada Allah. Tidak memakai pulpen meja kantor ketika di dalam kantornya untuk keperluan pribadi, ketika kapan? Takut kepada Allah. Seluruhnya. Makanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala mengobati yang saya sebutkan 2 hal tadi. Yang kedua, seorang yang cinta kepada anak pamannya. Anak pamannya ini dipaksa untuk berzina dengan dia, dengan imbalan harta. Ketika dia sudah menduduki paha perempuan tersebut, seperti seorang laki-laki layaknya ingin berhubungan dengan seorang perempuan, seorang istri, maka sang perempuan mengatakan, ittaqillah wa la tafuddul khatama illa bihaqqih. Takut engkau kepada Allah. Sesungguhnya keperawanan tidak akan dicabut kecuali dengan halal, dengan cara yang benar. Laki-laki tersebut terperanjat, disebutkan nama Allah, langsung dia tinggalkan perempuan yang ia cintai, harta yang ia berikan dia tinggalkan juga, dia tinggalkan karena Allah. Yang ketiga, seorang
yang sangat bakti kepada orang tuanya, sampai dia menjaga makanan semalaman penuh, tidak ingin membangunkan kedua orang tuanya. Dia biarkan anak istrinya kelaparan agar orang tuanya dahulu memakan apa yang dia bawa, takut kepada Allah. Maka akhirnya Pak, dilepaskan, batu tersebut bisa bergeser dari mulut goa. Jadi ceritanya orang ini bermalam di goa, tiba-tiba batu jatuh menutup mulut goa. Kalau ada batunya kecil atau pintu, nyaman. Ini mulut goa yang besar ditutup oleh batu yang besar, tidak bisa keluar. Gara-gara mereka mempunyai amalan seperti itu dan mereka berdoa kepada Allah, disampingkan oleh Allah, akhirnya mereka bisa keluar. Orang yang takut kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari kesempitan. Mudah-mudahan bermanfaat. Adapun untuk poin yang terakhir, yang ketiga, bagaimana bisa takut kepada Allah? Maka jawabannya sangat mudah. Tanamkan Allah itu maha agung, maha perkasa, maha besar, lebih besar dari apapun. Tanamkan rububiyah Allah di dalam diri kita. Allah maha mendengar dengan sependengaran tanpa batas. Suara apapun, sekecil apapun, Allah mendengarnya. Maka tatkala kita menghibah orang, berbuat namimah, mengadu domba, berdusta, bersumpah palsu, dan seluruh penyakit-penyakit lisan, ketika kita meyakini Allah mendengar, akan terkonter penyakit tersebut. Yang kedua, yakini Allah maha melihat. Dan ini termasuk keagungan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah Subhanahu wa taala yang melihatmu ketika kamu bangun malam dan ketika kamu sujud dalam salatmu di kegelapan malam. Yang ketiga, yakini Allah maha mengetahui. Saya bacakan ya ayat yang sangat luar biasa tentang pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang pengetahuannya. Coba perhatikan di dalam surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Allah yang mengetahui akan hal-hal gaib. Tidak ada yang mengetahui hal gaib tersebut kecuali Allah. Wa ya'lamu, lihat pengetahuan Allah. Malam ini resapi, Allah itu maha mengetahui apa yang saya kerjakan. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang di daratan dan apa yang di lautan. Bayangkan apa yang terjadi di daratan, semut jalan, kemudian sesuatu yang terbang, binatang kecil yang terbang, Allah tahu. Di lautan, begitu banyak binatang di lautan, sampai yang dari mulai yang besar sampai yang kecil, Allah mengetahuinya. Saking Allah mengetahuinya, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Lihat, subhanallah. Wa la habbatin fi dhulumatil ardh, dan tidak ada biji-biji yang ada di dalam tanah, kegelapan bumi, kecuali Allah mengetahuinya. Kalau sudah kita resapi, Pak, kapan kita melakukan maksiat ataupun ingin melalaikan kewajiban, Allah tahu nih, bahaya nih, maka tidak jadi kita. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada yang basah atau yang kering kecuali Allah mengetahuinya, dan seluruhnya melainkan ada di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Maka tanamkan keagungan Allah agar kita takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah tadi, keutamaan-keutamaan akan menghampiri kita. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada waktu bagi saya 10 menit. Jika ada yang ingin bertanya, maka dipersilahkan. Ya, silakan. Pakai mic mungkin biar didengar oleh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana pertanyaannya? Saya tidak terlalu jelas. Apakah kita apabila kita ingin mendapatkan lindungan dari Allah, apakah kita mengerjakan yang tujuh tadi yang mendapat lindungan dari Allah di surga nanti, ataukah cukup kita mengerjakan atau menahan rasa takut kepada Allah? Iya, bagus pertanyaannya, yaitu beliau bertanya, kalau kita ingin mendapatkan lindungan nanti pada hari kiamat. Yang sebenarnya saya ingin menjelaskan bagaimana dahsyatnya lindungan tersebut. Maka apakah kita harus melakukan 7 itu atau cukup meletakkan rasa takut kepada Allah? Maka jawabannya, letakkan rasa takut kepada Allah, kita akan mengerjakan secara langsung atau tidak langsung 7 itu. Ya. Jadi kalau orang ingin mendapatkan naungan Allah, dia jadi pemimpin harus adil. Dia berteman karena Allah. Dia bersedekah karena Allah, bukan karena manusia. Dia pergi ke masjid karena Allah. Pemuda yang taat ibadah karena Allah. Seorang laki-laki yang menjauhi maksiat zina karena Allah. Berzikir karena Allah. Nah, itu nanti akan timbul pada diri kita tanpa kita harus, wah saya targetkan begini nih, sehingga 7 ini harus tercapai semua. Enggak. Tanamkan takut akan tercapai di 7 itu tanpa kita rasakan. Ya, wallahu a'lam. Nah, dan untuk menjawab apakah satu amalan bisa mendapatkan naungan? Iya. Misalkan seorang yang diajak oleh perempuan untuk berzina, kemudian dia mengatakan ini akhafullah. Satu ini akan mendapatkan naungan Allah. Jadi bukan dia harus mengumpulkan 7 kemudian dapat naungan, enggak. Satu saja cukup mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan riwayat tentang seorang pemuda yang sekarat, lalu di dalam dadanya ada dua perasaan, yang satu hal dengan Allah, yang satu ketakutan dengan dosa. Lalu diinformasikan oleh Rasulullah bahwa orang yang seperti itu akan diberikan harapan-harapan yang diharapkan oleh Allah dan akan diberikan rasa aman. Pertanyaan kita, apa yang si pemuda itu dan apa yang diamalkan oleh si pemuda itu sehingga dia di keadaan sekarang punya perasaan seperti tadi. Kemudian yang kedua, orang yang takut kepada Allah akan ditakuti manusia. Orang menjelaskan ditakuti manusia seperti apa? Ada beberapa ulama, orang-orang yang kita kenal takwanya, tapi mereka menderita sampai masuk penjara. Mohon penjelasan. Ya. Yang pertama yaitu amalan pemuda tersebut adalah takut kepada Allah, sehingga dia mendapatkan keadaan seperti itu. Dia bisa berharap kepada Allah atas apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dari surga dan ampunan serta ganjaran pahala, dan dia merasa takut dari siksa-siksa Allah karena dosa-dosanya, maka amalannya adalah dia takut kepada Allah. Itu amalannya. Sehingga dia bisa membuat perasaannya 2 seperti itu. Dan perhatikan, antara para ulama mengatakan arkanul ibadah thalatha. Rukun penghambaan diri kepada Allah itu 3. Yang pertama, rasa mahabbah, rasa cinta. Yang kedua, rasa roja, rasa harap. Yang ketiga, rasa khauf, rasa takut. Dan para ulama menggambarkan 3 rukun penghambaan diri kepada Allah ini bagaikan burung dengan anggota tubuhnya. Mahabbah digambarkan sebagai kepala burung tersebut, yang apabila ada mahabbah dalam diri seseorang, maka dia semangat untuk beribadah. Semakin dia mencintai Allah, semakin dia semangat untuk beribadah. Sedangkan 2 sayapnya digambarkan dalam keadaan, dalam sikap harap dan takut.
kepada Allah. Apabila cuma rasa harap ada pada diri, maka ini nantinya akan meremehkan maksiat dan menyombongkan diri. Apabila cuma ada rasa takut dalam diri, yang ini nantinya akan membuat orang putus asa dan selalu was-was. Orang yang sholat Allahu Akbar nggak jadi, Allahu Akbar nggak jadi. Atau ketika tahiyat, at-tahiyyat, kayak nggak masuk gitu. Imamnya sudah sebentar lagi salam, dia masih at-tahiyyat. Ini orang ini punya cuma rasa takut, tidak ada rasa harap. Maka harus seperti burung. Burung tidak akan bisa terbang kecuali dengan dua sayapnya. Maka manusia tidak akan benar peribadatannya kepada Allah kecuali dengan dua sayap tadi, rasa takut dan rasa harap. Dan harus ada di dalam diri seorang hamba. Itulah yang disebut dengan rukun peribadatan kepada Allah. Siapa yang berharap saja, maka dia seperti orang-orang yang munafik, menganggap Allah Maha Pengampun. Wah, nanti juga bisa istighfar, Allah akan Maha Pengampun. Akhirnya meremehkan maksiat dan menyombongkan diri. Siapa yang cuma takut saja, akhirnya putus asa. Maka harus ada dua, selalu ada dua dalam amal ibadah apapun kita kerja. Sholat isya tadi harus ada dua rasanya, rasa harap mudah-mudahan sholatnya diterima, atau dan ditambah dengan rasa takut jangan-jangan tidak diterima. Ketika kita punya harap saja, wah pasti diterima dong, akhirnya kita sombong dan congkak. Seperti misalkan ada orang, saya pernah ditanya, Ustadz bagaimana menasehati seorang tetangga kalau diajak sholat berjamaah sulitnya minta ampun, dan dia punya alasan. Alasannya apa Pak? Alasannya saya sudah sholat, saya ini orang yang sudah umrah dan haji. Tahu Anda kalau seandainya sholat di Masjidil Haram itu ganjarannya adalah 100.000 sholat. 100.000 sholat. Kalau 5 kali sholat berarti 500.000 sholat. Pernah menghitung Pak berapa tahun 100.000 sholat? Coba hitung matematikanya. Saya jadikan PR, bulan depan saya ke sini sudah dapat 100.000 sholat itu berapa tahun. Maka dia menyombongkan diri, menganggap amalan sholatnya sudah diterima. Ini terlalu berharap, terlalu pede Pak, percaya diri, tidak dibarengi rasa takut. Siapa yang bilang diterima amal ibadahnya? Makanya harus dibarengi dengan rasa takut. Itulah rukun ibadah. Dan burung harus punya kepala. Kalau tidak pakai kepala dia mati. Maka pada saat itu harus ada mahabbah yang membimbing dia senantiasa tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua apa tadi? Ditakuti manusia. Kemudian kok para ulama banyak yang malah bukan ditakuti, malah dipenjara. Malah para ulama mereka kadang-kadang seperti ulama-ulama terdahulu, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dipenjara gara-gara mempertahankan agama. Maka jawabannya, walaupun dipenjara mereka tetap ditakuti oleh manusia. Buktinya apa? Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka dengan hujah-hujahnya. Alasannya akhirnya sikap terakhir, udah penjara aja lah, biar mereka tidak bisa lagi membenahi umat. Seperti itu. Tetapi ini orang-orang yang benar-benar ulama, ya, karena memang buah manis dari takut kepada Allah adalah disegani oleh manusia, berwibawa di tengah manusia, dihormati oleh manusia, meskipun mereka tidak minta segan, wibawa dan hormat tersebut. Allah. Nah, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dalam masalah kita dan masalah lama dia tanya sama saya, oh nama panggilan nama sebenarnya apa? Nama saya mau menjadi cuma dipanggil sama Asep. Kata orang ini kalau yang Asep itu jangan, nggak usah, karena saya kampung itu
Ya, maka saya nasihatkan bertobatlah kepada Allah. Karena yang mempercayai seorang yang mengaku akan hal gaib itu termasuk daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali Allah. Dalam surat An-Naml Allah berfirman ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Dengan dasar apa dia mengatakan bahwa namanya utuh itu tidak baik, mendingan namanya anak? Dengan apa dia mengatakan namanya Asep tidak baik mendingan namanya Ucok? Tidak ada dasarnya. Tidak ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa tidak ada dasarnya? Karena dia sendiri 5 menit ke depan sakit gigi dia tidak tahu. Maka mintalah kepada Allah. Kita di dalam Islam ada istikharah, minta kebaikan. Dan tidak perlu kita bertanya kepada orang-orang yang dianggap pintar. Karena seperti itu, dia tidak mengetahui akan hal gaib tentang hakikat dirinya. Dia mati di mana? Dalam keadaan bagaimana? Dia tidak tahu. Kenapa kita maunya bertanya? Wah Ustaz, dia keturunan Rasul. Siapa yang bilang kalau keturunan Rasul itu mengetahui akan hal gaib? Nabi Muhammad SAW yang bukan keturunan Rasul. Artinya pokoknya keturunan itu tidak mengetahui akan hal gaib. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su." Kalau seandainya aku mengetahui akan hal gaib, maka niscaya aku akan mengerjakan hal yang baik-baik dan tidak pernah terkena keburukan kepadaku. Sedangkan Nabi pernah sakit, Nabi istrinya pernah difitnah, Nabi pernah ketika perang Uhud dan perang Uhud terutama, ketika perang Uhud beliau kena luka, giginya patah. Ketika ke Taif beliau juga dilempari batu sampai kecapean dengan penuh luka. Kalau mengetahui akan hal gaib, ngapain ke Taif? Ngapain perang Uhud? Ngapain perang Hunain yang kalah-kalah itu? Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui akan hal gaib. Bagaimana orang di bawahnya? Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui apa. Bagaimana para sahabat, bagaimana para tabi'in, bagaimana para tabi'ut tabi'in, bagaimana imam yang 4, bagaimana orang biasa yang hanya dianggap orang pintar, dianggap. Maka saya katakan bertobat kepada Allah. Dan sekali orang mengerjakan kesyirikan, 4 ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang buruknya syirik. Surat An-Nisa ayat 48 yang menggambarkan tidak diampuni orang yang berbuat dosa syirik sebelum dia bertobat. Yang kedua, dia adalah orang-orang yang, surat An-Nisa ayat 116, orang-orang yang sesat dengan kesesatan yang nyata. Yang ketiga, surat Al-Maidah ayat 72, orang yang berbuat syirik pasti telah diharamkan oleh Allah surga, tempatnya yang paling pantas neraka, dan tidak ada penolong nanti pada hari kiamat baginya. Yang keempat, orang yang berbuat syirik itu hina dina, rendah. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 31, "Wa man yusyrik innahu man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Orang yang berbuat syirik, maka seakan-akan dia dilempar dari tempat yang tinggi. Nanti ketika dilempar tempat yang tinggi, benar-benar meluncur dari atas ke bawah, langsung disambar oleh burung. Tidak ada harganya. Atau diterpa oleh angin dan diletakkan di tempat yang hina. Itu orang yang berbuat kesyirikan. Maka bertobatlah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat, dan siapa yang bertobat maka seakan-akan dia tidak mempunyai dosa. Wallahu a'lam. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Terima kasih kepada panitia Ta'mir Masjid Ar-Rahmah Sungai Andai yang telah memberikan kesempatan kembali, juga plus pertanyaannya. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan
mudah-mudahan takut tadi masih terngiang-ngiang daripada kita malam ini dan sampai seterusnya, sampai ajal menjemput kita, karena itu adalah amalan yang sangat utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka